Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah Anda mendengar nama Imam Malik bin Anas? Sosok luar biasa yang dikenal sebagai salah satu dari 4 imam mazhab besar dalam Islam, pendiri mazhab Maliki. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup beliau yang penuh hikmah. Bersama saya, mari kita pelajari siapa Imam Malik, apa kontribusinya bagi Islam, dan bagaimana warisannya masih kita rasakan hingga hari ini. Jangan kemana-mana, tonton sampai akhir ya. Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir dilahirkan pada tahun 93 Hijriah, di Madinah Al-Munawwarah, kota suci yang menjadi pusat ilmu agama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau tumbuh di tengah keluarga yang sangat mengutamakan ilmu dan adab. Kakeknya, Malik bin Abi Amir, adalah seorang tabi'in terkemuka yang pernah bertemu dengan banyak sahabat Rasulullah. Sejak kecil, Imam Malik telah terbiasa dengan suasana belajar. Namun, ada satu peristiwa yang sangat membekas dalam hidupnya. Suatu hari, saat ia masih kecil, ibunya memakaikan jubah terbaik untuknya dan berkata, pergilah belajar kepada Rabiah, dan pelajarilah adab sebelum ilmu. Pesan ini menjadi prinsip utama dalam kehidupannya. Bayangkan, seorang anak muda yang tidak hanya belajar ilmu, tetapi juga adab dan akhlak, tumbuh menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Ketika berbicara tentang perjalanan ilmu Imam Malik, satu hal yang mencolok adalah ketekunannya. Beliau belajar dari lebih dari 300 ulama besar di Madinah. Salah satu gurunya yang paling terkenal adalah Imam Nafi, seorang tabi'in yang merupakan murid Abdullah bin Umar. Dari beliau, Imam Malik mewarisi banyak hadits dan tradisi Nabi. Animasi Imam Malik duduk di majelis ilmu yang dikelilingi banyak murid. Tidak hanya itu, Imam Malik juga belajar langsung kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, salah satu perawi hadits terkemuka. Ketekunan Imam Malik dalam mencari ilmu membuatnya mendapatkan gelar Imam Darul Hijrah, yang berarti pemimpin ilmu di Madinah. Beliau terkenal dengan hafalannya yang luar biasa. Bahkan, sebelum beliau mulai mengajar, Imam Malik menghafal ribuan hadits dan mempelajarinya selama bertahun-tahun untuk memastikan keotentikannya. Karya terbesar Imam Malik adalah Kitab Al-Muwatta. Ini bukan sekadar buku hadits, tetapi juga panduan lengkap tentang fikih Islam berdasarkan tradisi masyarakat Madinah. Imam Malik menyusun kitab ini selama lebih dari 40 tahun, dengan menyaring ribuan hadits menjadi hanya sekitar 1.700 hadits yang paling sahih. Tahukah Anda, nama Al-Muwatta berarti yang dilapangkan, karena kitab ini dirancang untuk mempermudah umat Islam memahami agama. Bahkan, Khalifah Harun al-Rasyid pernah menawarkan agar kitab ini dijadikan kitab resmi negara, tetapi Imam Malik dengan rendah hati menolak. Beliau berpendapat bahwa umat Islam tidak boleh dipaksa mengikuti satu pendapat tertentu. Mazhab Maliki menjadi salah satu mazhab terbesar dalam dunia Islam. Penyebarannya dimulai dari Madinah, kemudian menyebar ke Afrika Utara, Andalusia, Spanyol Muslim, hingga Afrika Barat. Mengapa mazhab ini begitu diterima di wilayah-wilayah tersebut? Salah satu alasannya adalah pendekatan Imam Malik yang menghargai tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Di Andalusia, mazhab Maliki menjadi mazhab resmi di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Begitu pula di Maroko dan sebagian besar Afrika Barat hingga hari ini. Imam Malik bukan hanya terkenal karena ilmunya, tetapi juga karena akhlaknya yang mulia. Salah satu sifatnya yang paling menonjol adalah integritas. Beliau tidak pernah membiarkan dirinya dipengaruhi oleh penguasa. Bahkan, ketika diancam dan disiksa karena menolak fatwa yang bertentangan dengan ajaran Islam, beliau tetap teguh pada prinsipnya. Kisah ini menjadi bukti bahwa seorang ulama sejati tidak akan tunduk pada kekuasaan jika itu bertentangan dengan kebenaran. Beliau selalu mengutamakan kebenaran, bahkan di atas keselamatan dirinya sendiri. Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah di kota Madinah. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi, tempat banyak sahabat Nabi juga dimakamkan. Hingga hari ini, nama beliau tetap hidup melalui karya-karyanya, khususnya Kitab Al-Muwatta dan mazhab yang beliau dirikan. Imam Malik pernah berkata, segala sesuatu dapat diterima atau ditolak kecuali perkataan Rasulullah SAW. Pesan ini menjadi panduan bagi kita semua untuk senantiasa merujuk kepada sunnah Nabi. Demikianlah kisah Imam Malik bin Anas, seorang imam besar yang memberikan kontribusi luar biasa bagi Islam. Dari keteguhan hati, keilmuan, hingga akhlaknya yang mulia, beliau adalah teladan bagi kita semua.
Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidupnya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.